Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marta Rosmala Dewi dari kelas Diagnostik Klinika akan menjelaskan tentang serologi. Untuk pengertiannya, serologi adalah suatu studi ilmiah tentang serum dan cairan tubuh lainnya. Nah, dalam praktiknya ini, serologi biasanya mengacu pada identifikasi diagnostik antibodi dalam serum. Antibodi semacam serologi ini biasanya terbentuk sebagai respon terhadap infeksi atau terhadap mikroorganisme tertentu, terhadap protein asing lainnya, sebagai respon seperti transfusi darah yang tidak cocok atau protein sendiri, dalam kasusnya seperti penyakit autoimun. Tes serologis adalah metode diagnostis yang digunakan untuk mengekspos antibodi dan antingen dalam sampel pasien. Tes serologis dapat digunakan untuk mendiagnosis infeksi dan penyakit autoimun, serta untuk memeriksa apakah seseorang memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu, dan dalam banyak situasi lain seperti yang diilustrasikan dengan menentukan golongan darah seseorang. Tes serologi ini selain untuk dapat mengekspos antibodi dan antingen, juga dapat digunakan untuk serologi forensik, yaitu untuk menyelidiki bukti TKP. Kemudian ada 3 jenis tes serologis secara umum. Ini bisa dipraktikkan di dunia medis. Ketiga jenis tersebut berbeda dari segi kerjanya. Untuk yang pertama ada uji aglutinasi, adalah tes yang dilakukan untuk menunjukkan apakah antibodi yang terpapar antingen tertentu akan menyebabkan penggumpalan partikel. Kemudian ada tes presipitasi, yaitu tes yang dilakukan untuk menunjukkan antingen dengan mengukur keberadaan antibodi dalam cairan tubuh. Kemudian ada tes Western blot, adalah tes yang dilakukan untuk mengidentifikasi adanya antibodi antimikroba dalam darah. Lalu ada aplikasi serologi. Aplikasi serologi ini yang pertama ada dalam segi mikrobiologi. Dalam mikrobiologi, tes serologi itu digunakan untuk menentukan apakah seseorang memiliki antibodi terhadap patogen tertentu, atau untuk mengungkapkan antingen yang terkait dengan patogen dalam sampel seseorang. Tes serologi ini sebagian besar berguna untuk organisme yang sulit ditumbuhkan dengan metode laboratorium rutin. Contohnya ini seperti Treponema pallidum atau agen penyebab sifilis atau virus. Adanya antibodi terhadap patogen dalam darah seseorang ini menunjukkan bahwa mereka terpapar patogen tersebut. Kebanyakan tes serologi mengukur satu dari 2 jenis antibodi, yaitu imunoglobulin M atau IgM dan imunoglobulin G atau IgG. IgM ini diproduksi dalam jumlah tinggi segera seseorang terpapar patogen, dan produksinya menurun dengan cepat setelahnya. IgG selain diproduksi pada paparan pertama, tetapi tidak secepat IgM. Pada eksposur berikutnya, antibodi yang diproduksi sebagian besar adalah IgG dan tepat beredar dalam jangka waktu yang lama. Jadi dari aplikasi mikrobiologi ini digunakan untuk menentukan apakah seseorang ini memiliki antibodi terhadap patogen tertentu. Nah, dilihatnya ini dari kebanyakan tesnya ini untuk mengukur dari 2 jenis antibodi, yaitu antibodi imunoglobulin M dan antibodi imunoglobulin G. Hal ini mempengaruhi hasil serologi. Efek positif pada IgM menunjukkan bahwa seseorang saat ini atau baru-baru ini terinfeksi, sedangkan efek positif untuk IgG dan efek negatif untuk IgM menunjukkan bahwa orang tersebut mungkin pernah terinfeksi atau diimunisasi di masa lalu. Untuk pengujian antibodi ini ya pada penyakit yang sering dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap awal selama penyakit awal atau fase akut,
dan setelah pemulihan atau fase pemulihan. Untuk jumlah antibodi di setiap spesimen atau titer antibodi dibandingkan dan jumlah IgG yang jauh lebih tinggi dalam spesimen pemulihan menunjukkan infeksi dibandingkan dengan paparan sebelumnya. Hasil negatif dengan untuk pengujian antibodi dapat terjadi pada seseorang yang mengalami imunosupresi karena menghasilkan jumlah antibodi yang rendah dan pada orang yang menerima obat antimikroba di awal perjalanan infeksi. Kemudian ada aplikasi serologi dalam obat transfusi. Nah, penentuan golongan darah biasanya dilakukan dengan metode serologi. Nah, antigen pada sel darah merah seseorang yang menentukan golongan darahnya. Ini diidentifikasi menggunakan reagen yang mengandung antibodi yang disebut antisera. Ketika antibodi mengikat sel darah merah yang mengekspresikan antigen yang sesuai, mereka menyebabkan sel darah merah menggumpal yang dapat diidentifikasi secara visual. Antibodi golongan darah seseorang juga dapat diidentifikasi dengan menambahkan plasma ke sel yang mengekspresikan antigen yang sesuai dan mengamati reaksi aglutinasi. Untuk metode serologi lain yang digunakan dalam transfusi ini ada uji silang dan uji antiglobulin langsung dan tidak langsung. Untuk uji silang ini dilakukan sebelum transfusi darah. Biasanya melibatkan penambahan plasma penerima ke sel darah donor dan mengamati reaksi aglutinasi. Untuk tes antiglobulin langsung ini dilakukan untuk mengungkapkan apakah antibodi terikat pada sel darah merah di dalam tubuh seseorang. Sedangkan untuk antiglobulin tidak langsung ini digunakan untuk menyaring antibodi yang dapat menyebabkan reaksi transfusi dan mengekspos antigen golongan darah tertentu. Lalu ada aplikasi serologi dalam imunologi. Dalam imunologi ini dapat membantu untuk mendiagnosis autoimun dengan mengidentifikasi antibodi abnormal yang diarahkan ke jaringan seseorang atau yang disebut juga dengan autoantibodi. Dari penjelasan yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa serologi adalah studi ilmiah dengan serum dan cairan tubuh lainnya. Nah, dalam praktiknya ini istilah tersebut biasanya mengacu pada identifikasi diagnostik antibodi dalam serum. Secara umum terdapat 3 jenis tes serologi yang bisa dipraktikkan di dunia medis. Yang pertama itu ada uji aglutinasi yang dilakukan untuk menunjukkan apakah antibodi yang terpapar antigen tertentu akan menyebabkan penggumpalan partikel. Kemudian kedua ada tes presipitasi, itu dilakukan untuk menunjukkan antigen dengan mengukur keberadaan antibodi dalam cairan tubuh. Kemudian ketiga ada tes Western blot, yaitu dilakukan dengan mengidentifikasi adanya antibodi mikroba yang ada dalam darah. Kemudian ketiga, aplikasi serologi dalam mikrobiologi ini untuk mengukur satu dari 2 jenis antibodi, yaitu antibodi berupa imunoglobulin M dan imunoglobulin G. Kemudian dalam pengobatan transfusi, aplikasinya serologi ini untuk penentuan golongan darah yang diidentifikasi dengan menggunakan reagen yang mengandung antibodi yang disebut antisera. Serta untuk aplikasi serologi yang ketiga yaitu imunologi. Tes serologinya ini dapat membantu mendiagnosis autoimun dengan mengidentifikasi antibodi abnormal yang diarahkan ke jaringan seseorang atau yang disebut juga autoantibodi.